Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wallah. Wa ba'd. Ayuhal hadirun sa'imun as-sa'imat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahu adzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di pertengahan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa Allah akan terima semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya di samping Ramadan ini memberikan satu pelajaran pada kita, bahkan satu tujuan akhir di Ramadan itu adalah la'alakum tattaqun, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun kita jarang membahas dengan ayat lainnya di bulan Ramadan. Kita perhatikan dalam Ramadan itu ayatnya dari 183, Al-Baqarah 93 sampai 187 yang membahas khusus tentang spesial Ramadan itu. Yang tadi, hal yang saya bacakan tadi adalah surat di 186-nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ini sebetulnya tidak, materi Ramadan tidak masuk dalam situ, tapi Allah sebutkan di Ramadan itu adalah, di situ ada la'allahum yarsyudun. Allah akan memberikan pada kita tuh yarsyudun, satu jalan yang lurus, satu jalan pada jalannya Allah itu yarsyudun. Ya, bukan jalan kejelekan, tapi jalan kelurusan, jalan kebaikan di situ. Oleh karena itu, saudara-saudara, di samping tatakun itu, juga Allah menyebutkan dalam ayat 185-nya, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan menjadi hamba yang bersyukur dalam Ramadan itu. Nah, terus yang ketiganya, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan diberikan satu jalan yang lurus, satu jalan kebaikan, satu jalan kemanfaatan bagi manusia seluruhnya. Nah, ini saudara-saudara, yang kita bahas ini adalah bagaimana kita menjadikan jalan ini, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang senantiasa dengan jalan kelurusan buat kita untuk melaksanakan ad-dinul Islam ini. Karena memang rasyid ini, saudara-saudara, Allah sudah menjelaskan di ayat lainnya juga, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, jelas ada perbedaan antara rusydu minal ghayy. Jalan keselamatan juga jalan kejelekan. Jalan kebinasaan dan seterusnya. Nah, inilah kita mengambil yang rasyid ini, ya, yang yarsyudunnya itu, yang jalan yang kelurusannya ini. Dari awal kita sudah diajarkan betapapun Rasulullah Muhammad SAW melakukan Ramadan. Ya. Ramadan itu Nabi melakukannya cuma 8 kali dalam kehidupannya itu. Selama hidupnya itu. Karena memang cuma 8 kali Ramadan itu. Kemudian Nabi wafat. Dan bahkan sholat tarawihnya pun pernah Nabi melakukan berjamaah di masjid itu dengan 2 malam saja. Kemudian tidak ada waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada tarawih. Kemudian Umar bin Khattab melakukan tarawih dengan 23 rakaat. Ya. Nah, saudara, makanya oleh karena itu kita ini menjadikan Ramadan nanti ke depan tuh setiap kehidupan kita setiap hari Ramadan. Apa yang diambilnya? Seluruh ibadah-ibadah, seluruh perlakuan kita kebaikan, seluruh yang ada dalam Ramadan kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ba'da Ramadan itu. Ba'da Ramadannya itu. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan saum itu sendiri.
kita merasakan betapa saum itu sangat berguna buat kita. Karena setiap orang bersaum itu, saudara-saudara, sifat yang paling menonjol orang saum tadi itu, justru mereka akan mencegah dirinya untuk tidak berbuat bohong, dusta. Itu Ramadan itu atau saum itu. Tidak akan dia melakukan satu dusta. Makanya ada satu suatu katakan candaan gitu. Ustadz, bagaimana di bulan Ramadan ini kalau saya mengatakan pada istri saya, I love you. Saya mencintai kamu. Itu makruh bahkan batal. Kenapa? Karena di Ramadan tidak boleh berbohong. Jadi kalian tuh bohong pada istri gitu. Padahal sih betul-betul I love you. Ini saudara. Jadi pelajaran yang paling menonjol dalam Ramadan tadi tidak berdusta. Kalau kita lagi melakukan saum, berpuasa. Kita lihat perbuatan-perbuatan yang lainnya, saudara. Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ini pahalanya luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dengan satu huruf, Allah berikan dengan 10 kebaikan itu. Luar biasa kalau kita baca satu juz Al-Quran satu hari ini, maka berapa puluh juta yang Allah berikan kebaikan pada kita. Ketika Allah berikan puluhan juta kebaikan ini, maka pasti kejelekan akan tertimbun dengan kebaikan itu. Maka lakukan. Jadi baca Al-Quran bukan Ramadan saja. Setiap saat terus baca Al-Quran. Sekarang ini kan kita punya target. Satu hari membaca Al-Quran 5 juz misalnya. Jadi 6 hari bisa khatam. Jadi Ramadan bisa 4 atau 5 kali khatam Al-Quran. Itu banyak sebenarnya memberikan targetnya. Nah kalau hari-hari biasa misalnya, kita membaca satu juz Al-Quran. Itu akan jauh lebih mudah ketika kita bisa mampu melampaui dalam Ramadan itu. Bisa 5 juz. Berikutnya adalah akan lebih mudah. Infak sedekah misalnya. Ini satu-satu kita, di antara kita ini gemar melakukan suatu infak sedekah. Ketika kita ingin dapat dibutuhkan oleh orang lain, bahkan kita membutuhkan orang lain itu, maka kita dilatih dengan infak sedekah. Apakah sedekahnya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan? Saudara-saudara, perlakuan penciptaan atau perlakuan dari setelah Ramadan ini, atau setiap hari kita Ramadan ini, bisa pernah dilakukan infak sedekah dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin melakukan tentang ayat yang disebutkan dalam surat 35 ayat 29 itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang belajar mengajarkan kitab Allah Al-Quran ini, ya. Wa aqamus shalah, mereka itu menegakkan salat, wa anfaqu, mereka berinfak lebih besar, anfaqu lebih besar infaknya itu, ya. Dari mana? Dari rezeki, mimma razaqnahum, dari rezeki yang diberikan pada mereka itu, dari Allah berikan rezeki pada mereka itu, sirra wa alaniyatan, baik dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan, dalam keadaan yang terang-terangan. Dia berikan infak secara terang-terangan juga boleh, maka disebutkan juga boleh, ya. Boleh kita menyebutkan ada infak dari bapak ini, bapak masjid ini, boleh disebutkan, ya. Katanya ria, iya memang kadang-kadang punya perasaan seperti itu, ria. Ada seorang datang ke masjid Al-Quba di Kuba ini misalnya, tolong ya, jangan sebutkan nama saya, cukup Abdullah saja, hamba Allah. Tapi alamatnya lengkap. Abdullah alamatnya lengkap tapi di blok ini, oh itu bapak itu berarti. Tapi nggak disebutkan. Itu kalau memang kita boleh sebetulnya, berikan saja. Baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan dibolehkan, silakan. Ya, sirra wa alaniyatan. Kalau orang sudah begini yang dilakukan oleh Ali, ya, oleh Ali Zainal Abidin ini, maka sebutkan ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka menuju pada suatu bisnis yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Saudara, sudah berkali-kali saya ceritakan ya Abidin ini. Ketika dia ini seorang imam di Madinah, pengusaha. Imam, orang kaya, pengusaha, jadi imam. Pas begitu salat subuh, ini kisah Zainal Abidin. Salat subuh, setelah salat subuh, berzikir menunggu tentang salat isyraq.
Salat syuruk 2 rakaat. Itu kita tahu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh yang tamam, sempurna. Kalau kita melakukan salat isyraq 2 rakaat. Ya. Waktu syuruknya kita udah tentu ada situ, waktu syuruknya itu. Begitu waktu syuruk langsung Allahu Akbar 2 rakaat. Setelah itu zikir lagi menunggu salat duha. Nah, begitu salat duha lah, inilah saat-saat yang luar biasa kehidupan dari Zainal Abidin. Begitu salat duha, pas di rakaat yang kedua itu sujud. Tidak bangun lagi, saudara-saudara. Tidak bangun. Mungkin sudah jam 8, istrinya bilang, "Anak, bapak kemana itu? Kok nggak pulang-pulang?" Lihat. Anaknya lari ke masjid. Lagi sujud, Bu. Oh, sudah. Sudah kira-kira berapa setengah jam lagi. Kok bapak nggak pulang-pulang? Lihat lagi. Lagi sujud, Bu, katanya. Masih sujud. Bangunkan. Begitu dibangunkan, ternyata sudah wafat. Dalam sujud salat duha wafat. Satu seantero dunia ini di Madinah ini. Semua kagum. Luar biasa, kematian ini sangat luar biasa. Dalam keadaan sujud. Husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah. Ini orang-orang yang disebutkan Al-Quran juga. Termasuk orang-orang yang yarsyudun ini. Mendapatkan satu jalan yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa. Nah, akhirnya sudah dimakamkan. Baru besoknya tahu semua orang siapa sebenarnya dia itu. Memang orang tahu bahwa dia orang yang baik. Tapi luar biasa. Besok paginya itu. Setelah dikuburkan pagi. Besok paginya. Semua janda-janda, fakir, miskin, anak yatim berkumpul di rumah dia itu. Nangis semuanya. Salah seorang dari salah juru bicara mengatakan, demi Allah, bahwa yang selama ini memberikan kehidupan makan pada kami, semuanya ini yang hadir di sini, dialah beliau, Ali Zainal Abidin. Kata anaknya, karena nggak tahu, anaknya istrinya nggak tahu. Apa buktinya? Buktinya semalam kami tidak mendapatkan makanan apa-apa. Tidak ada makanan lagi. Sesungguhnya beliau itulah yang memberikan makanan pada kami. Ini saudara-saudara. Setelah dikonfirmasi kepada stafnya yang jujur ini, yang menahan rahasia ini, dikatakan benar. Bahwa 40%, lebih dari 40% keuntungan dari bisnisnya itu, dia berikan pada fakir miskin, janda-janda dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Ini saudara. Itu Anda bisa baca dalam tafsir surat 35 ayat 29. Salat bagi sedekah, seperti itulah. Dan seluruhnya kita lakukan kebaikan ke dalam bulan Ramadan ini, kita terapkan juga di bulan-bulan yang lainnya, bukan di Ramadan saja. Qiyamul lail, salat malam. Ya. Tentu di bulan lain salat malamnya dikurangi, tidak ada tarawih. Tapi terus-menerus hal sesuatu yang terbaik itu adalah para nabi, rasul dan orang-orang para wali itu tidak pernah meninggalkan satu malam pun dalam melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Ini semesta. Dan ketika kita bersalat malam ini, maka Allah berikan juga sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, saudara-saudara. Ya. Surah 32. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu orang-orang yang soleh itu, orang-orang muttaqin itu, orang yang diberikan petunjuk itu, orang-orang yang yarsyudun itu adalah jauh lambung perutnya jauh dari tempat tidurnya, anil madaji, dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu berdoa menyeru pada Rabbnya khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan harap-harap cemas. Itu doanya saudara-saudara kapan? Itu doa yang menjelang waktu subuh. Jadi rupanya doa yang paling dikabulkan adalah di sini, adalah doa menjelang waktu subuh, saudara-saudara. Apa buktinya? Bukti lain dalam ayat lain sebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahurnya mereka, waktu sahur adalah sebelum subuh, yastaghfirun. Mereka beristighfar kepada Allah. Beristighfar. Ini artinya berdoa kepada Allah. Ya, ini kemudian infak sedekah, lagi-lagi infak sedekah. Inilah orang-orang ciri orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mendapatkan yarsyudun tadi, orang yang memberikan petunjuk jalan yang lurus tadi, seperti inilah saudara-saudara. Mereka tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Mereka berdoa di malam hari. Nah, khusus di Ramadan ini saudara. Ramadan ini saudara luar biasa. Kita perhatikan di ayat ini, Allah menempatkan ayat 186 ini nyempil di antara Ramadan. Lihat. 183 kutiba alaikumusiyam, Ramadan. 184 ayyam ma'dudat, Ramadan.
Ya, yang 185 Syahrul Ramadan. Ramadan, tapi 186 tidak berkaitan dengan Ramadan, tapi Allah sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa. Kemudian 186-nya Ramadan, kembali lagi ke Ramadan. Uhilla lakum lailatas yami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Dihalalkan buat kalian. Ini para ibu, para bapak, dihalalkan buat kalian. Lailatas yami. Di waktu-waktu malam kalian berpuasa itu, ya, rafasu ila nisaikum, menggauli, bergaul dengan istri kalian dihalalkan. Jadi Ramadan enggak selamanya berpuasa, justru malam-malam hari itu dibolehkan oleh Allah. Ya. Hunna libasul lakum, mereka itu pakaian buat kamu, wa antum libasul lahun, dan kamu pakaian buat mereka. Jadi jangan tinggalkan juga perbuatan-perbuatan seperti itu. Ini arahan Al-Qur'an seperti ini. Kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam ayat ini, saudara-saudara, tentang doa ini. Lihatlah saudara-saudara, katanya Ramadan, doa dan Ramadan itu maknanya adalah di sela-sela kalian melakukan aktivitas Ramadan ini, jangan lupakan kalian harus banyak-banyak berdoa. Karena dikabulkan ini. Nah, di bulan-bulan yang lainnya jangan lupa berdoa dilakukan ketika kita melakukan doa ini. Kapan waktunya? Yaitu sebelum subuh. Waktu-waktu sahur. Itulah kalian harus banyak-banyak berdoa. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan lurus ini adalah para ulama sudah menyebutkan, ya. Kalau kita mau Ramadan terus sepanjang bulan, sepanjang tahun itu Ramadan, maka kita artikan Ramadan itu adalah tentu berpuasa itu, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa berpuasa itu ada yang namanya puasa pada umumnya. Pas umumnya kayak kita, tapi kita juga nggak mau dibuatkan umum. Itu hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Yang ini yang kata Nabi disebutkan orang yang termasuk orang yang nilainya rendah ini. Yang Nabi katakan rubban saimun laisa min syamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang beribadah puasa itu tidak pernah mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah. Memang sudah banyak sudah disinyalir sejak dulu bahwa orang yang berpuasa itu banyak yang tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ini katanya disebutkan ini puasa umum. Atau orang barat menyebutkan kalau kita jiwanya mengatakan bahwa ini adalah merupakan satu, ya, small mind, jiwa yang kecil, ya, yang small mindnya itu. Orang-orang mengatakan kalau orang Islam melakukan puasa begitu saja, yang tidak mendapatkan apa-apa, cuma pahala, cuma hanya lapar dan haus saja, ini bukan small mind. Dan ini ciri-cirinya small mind itu, saudara-saudara, betapapun dia berpuasa, dia rusak juga pahala puasanya. Dengan apa? Biasa tuh, ngomongin orang, ghibah, ya, berdusta, itu biasa begitu. Ini menghancurkan, Pak, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi dia menghancurkan aktivitas berpuasanya. Jadi sia-sia. Ghibah, dikit-dikit ngomongin orang gitu. Dikit ngomong itu orang ini. Kata padahal ini ada begitu orang, itu dia orangnya. Orangnya begini nih. Gimana kalau kebaikannya? Kalau kebaikannya ada pada dia dan nyata itu, maka ente termasuk dalam ghibah. Tapi kalau tidak ada dalam dirinya, yang katanya dikatakan ente telah berdusta dan berbicara tentang orang itu. Lebih bahaya lagi. Makanya dia harus dijaga, saudara. Nah, kemudian ada bicara tentang ibadah puasa ini khusus dalam tafsir ayat ini, saudara-saudara. Ibadah yang khusus ini. Orang baru mengatakan ini adalah average mind itu. Ya, jiwa pemikirannya ada rata-rata lah gitu. Ini lebih khusus lagi orang itu. Dia sudah bisa menahan. Dia tidak mau membicarakan orang lain. Dia banyak melakukan suatu ibadah di bulan Ramadan itu. Dan bahkan di bulan-bulannya dia tidak mau lagi bicara. Dia tidak mau lagi mendengarkan gosip dari yang lainnya itu. Dia sudah berhenti. Dia berpuasa dari semuanya itu. Dan dilakukan dalam masyarakat. Dia sudah tidak mau melakukan apa lagi yang bersifat untuk merugikan dirinya. Tidak mau. Inilah average mainnya itu. Ada satu, ya rata-rata orang begitu. Ini disebutkan oleh ulama sebagai ibadah yang khusus.
Ada juga yang ketiga itu ibadah yang khusus, mobil khusus. Bahkan spesial di atas spesial. Nah inilah ibadah yang akan kita lakukan ini. Setelah kita lakukan Ramadan ini. Harusnya menuju pada ini. Inilah orang-orang yang sudun ini. Orang-orang yang sudun ini. Orang yang mendapatkan tentang puasa. Ada ya. Dan seterusnya Ramadan berikutnya itu adalah orang-orang yang memang khusus di atas khusus itu. Yang benar-benar mendapatkan great mind. Great mind. Ya. Nah ini sudah luar biasa. Dia tilawah Al-Qur'annya bagus, menjadi imam bagus. Ya. Perlakuan di masyarakatnya bagus. Dia orang-orang yang paling utama dalam satu perbuatan kebaikan. Ini dilakukan semuanya. Ini termasuk orang yang khusus atas khusus ini. Nah, kita yang seperti ini Saudara, di samping kita melakukan la'alakum tatakun. Ya. La'alakum tashkurun. La'allahum yarsyurun. Itu Ramadan, di ayat Ramadan ada semua itu ayat ini. Jadi kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian kita menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa lurus dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini maksud dari ayat-ayat Ramadan ini. Kalau 3 hal ini kita sampai pada tingkat ini, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih hebat dari apa yang Anda saksikan sekarang ini. Dan tentu saja kita tidak akan dimasukkan dalam kategori yang rubban shaimun laisa min syamihi ilal ju' wal atas. Tidak akan dikatakan seperti itu. Kita akan mendapatkan suatu hal yang terbaik bahwa kita adalah satu atau dari beberapa umat yang berbeda. Nah, yang seperti inilah kita menantikan saudara-saudara dalam zikir kita, dalam istighfar kita, dalam yang lain sekali. Mulai malam ini seterusnya malam lembar berikutnya itu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'afuna ya karim. Ini harus kita lontarkan terus. Kita minta istighfar pada Allah, meminta ampunan pada Allah, ya kepada Allah supaya kita diampuni, dan kalau kita diampuni pasti Allah akan menyayangi diri kita masing-masing insya Allah. Inilah saudara, makanya kita lakukan terus-menerus dalam tarawih, menghadapi dalam Lailatul Qadar ke depan itu, maka jangan lupa ini doa, zikir-zikir seperti ini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Ini terus kita lontarkan terus-menerus supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapatkan, tahun ini kita dapatkan, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kita akan mendapatkan 84 tahun amal kita akan jauh lebih baik daripada. Kemungkinan kita tidak sampai usia kita menjadi 84 tahun. Tapi lihatlah amal-amal kita selama itu. Allah tingkatkan perhitungan 84 tahun yang luar biasa itu. Allah berikan pada kita keselamatan, keberkahan dan seterusnya, sehingga kita dijadikan Allah menjadi hamba-hamba yang tadi yang tatakun, bersyukur, dan Allah memberikan kita keselamatan ini. Makanya tarawih memang tidak dianjurkan untuk terburu-buru dalam kayak itu. Ya. Banyak orang melakukan ibadah tarawih 23 rakaat, ya, setiap 2 rakaatnya cuma 2 detik. Bagaimana mungkin akan menjadikan satu kategori yang kayak tiga hal tadi itu? Gak mungkin. Tidak mungkin. Karena Nabi sudah mengajarkan pada kita khusus dalam hal sholat ini, dalam hal sholat ini, Nabi sudah mengajarkan pada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat, kata Nabi. Sholat Nabi pasti bagus. Tidak mungkin Nabi terburu-buru dalam sholat itu, tidak mungkin. Ya, sekarang di YouTube muncul lagi tuh sholat yang super cepat itu. Nggak ada acara seru-seru seperti itu. Mending kita sholat sendiri di rumah yang benar gitu. Sholat tarawih kita lakukan, sholat malam lainnya kita lakukan, dan seterusnya dengan witir dan seterusnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, insya Allah. Dan saudara-saudara, saya kira ini adalah harus kita pegang baik-baik, ya. Kemudian pasca Ramadan itu, jadikan setelah kita memampatkan diri kita ini, dan kita menganggap bahwa ini adalah Ramadan yang paling terakhir buat kita. Ingat baik-baik, ini terakhir buat kita Ramadan ini. Seolah-olah terakhir. Terus kita terapkan Ramadan berikutnya. Pada bulan-bulan yang lainnya, sifat-sifat Ramadan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semuanya insya Allah keberkahan, ya, keselamatan, dan rasa syukur kepada Allah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita semuanya insya Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik dari Allah nanti menunggu di sana di surga yang Allah
janjikan pada kita menjadi orang-orang muttaqin, insyaallah tempatnya adalah di surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tudhillu man tasya bidikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijul nahara fi lail wa tukhrijul hayya min mati wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.